bangsa-bangsa, bersatu padu siap berkarya. Himpunan mahasiswa teknik elektro, hima kita yang berwibawa, berdiri dengan gagah perkasa, untuk hadapi esok lebih cerah. Himpunan mahasiswa teknik elektro, himpunan kita yang dibanggakan, bermodalkan tekad baja, untuk jadi daya pembangkit bangsa. Maju terus, tak pernah ragu, inilah saatnya tunjukkan langkahmu. Maju terus, maju, untuk jadi nomor satu. Himpunan mahasiswa teknik elektro berjajaran. Oke, lalu saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada kali ini, yaitu Pak Danang Arengga. Bisa dilihat CV-nya. Salam kenal, Mas. Bapak, bahwa ini lulusan dari Universitas Negeri Malang, S1 dan S2 ya Pak? Iya, kebetulan stay di Malang terus ini. Bapak ini juga sebagai CEO dari CV Spektrum Teknologi, ya Pak? Iya, alhamdulillah saya ke CEO CV Spektrum Teknologi sejak tahun 2019 sampai sekarang. Bisa dilihat milestone-milestone-nya. Bapak ini merupakan student exchange dari program pertukaran pelajar berbasis Research Collaboration Universitas Negeri Malang dengan Universitas Kitakyushu Jepang, Pak. Pernah Pada ada tahun pengalaman 2016. sedikit di sana. Gitu. Lalu Bapak ini juga sebagai awardee dari program PPBT pada tahun 2019 sampai 2020. Lalu jadi tenan dan inkubator dari bisnis perusahaan startup ya Pak. Manajemen keuangan perusahaan, produk branding perpajakan, mass production, project management, dan design packaging. Lalu ada juga sebagai business partner dari business collaboration dari Bosch Experiential dan Innovation Center Market Development IoT Service dari produk aftermarket. Lalu ada business partner juga dari business collaboration dari PT Esper.io Robotic and Human Machine Interface on Educational Development. Bapak ini juga sangat mahir dalam Java ya Pak ya? Bukan Mas, masih sama-sama belajar ini. Kurang lebih yang pernah saya kerjakan terkait program komputer ada C++, C#, Java, Kotlin, dan PLC. Jadi, Bapak ini udah pasti paling top. Bisa juga dilihat pengalaman proyeknya dari sistem kendali dan monitoring listrik gedung bertingkat sebagai pendukung efisiensi penggunaan listrik berbasis IoT. Dan banyak banget ya Pak ya, sampai 18. Nggak, saya tulis semua ya. Tesis belum masuk itu, Mas. Dari 2018 sampai 21 udah sebanyak ini Pak. Di Google Scholar ada banyak kalau mau lihat artikel atau jurnalnya. Mungkin bisa dimulai langsung Pak. Oke, siap, Mas. Oke Pak. Saya agak canggung dipanggil Pak ini. Belum nikah ya, Mas. Umurnya nggak jauh beda soalnya. Panggil apa? Mas berarti. Oke, biar akrab aja. Oke. Iya, sebelum masuk materi, saya kemarin baca agendanya ada 2 jadwal, Mas ya. Oh iya Mas. Untuk hari ini kita dulu saya pernah usul kalau pelatihan mending offline gitu. Berhubung Iya. ternyata jaraknya jauh ya, jadi online aja Iya. gitu. Iya Pak. Mungkin kalau seminar oke lah kita pakai Zoom, tapi kalau online kita coba mengusahakan semaksimal mungkin ya hasilnya seperti apa nanti.
Saya izin share screen, Mas ya. Siap, Mas. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Salam kenal, saya kenal lagi Mas ya. Salam kenal, saya Danang Arengga dari CP Spektrum Teknologi. Perusahaan kami masih startup, jadi ya gitulah bangun bisnis naik turun terus. Jadi untuk bidang pekerjaannya kebetulan di rekayasa teknologi. Jadi proyek-proyeknya masih ada hubungannya dengan IoT atau machine learning. Mungkin teman-teman di sini udah pada expert ya. Gen Z biasanya kan terkait teknologi-teknologi sangat update ini. Nah, berhubung kita berada di bidang teknik elektro, Mas ya? Iya, Mas. Sejak. Teknik elektro. Ini jadi rule-nya kita boleh, misal penjelasan saya kurang jelas atau ada yang kurang dipahami, boleh langsung angkat sih. Jadi silakan open mic juga enggak apa-apa. Nah, dalam mengajar saya biasanya lebih enak kalau bisa interaksi. Kalau saya cuma jelasin aja kadang ada yang ngantuk ini nggak kelihatan. Nah, saya sengaja ambil tema ini, soalnya ini kebetulan setahu saya lagi ngetren sejak tahun 2020. Jadi waktu itu saya pakai Raspberry, terus pakai minibus yang lain, itu pun sangat lambat ternyata komputasinya. Nah, terus kemudian saya nemu smartphone yang kebanyakan mayoritas orang megang ya. Dan saya oprek-oprek, oh, ternyata bisa juga dipakai ini device-nya multifungsi juga smartphone. Jadi untuk sesi 1 dan sesi 2 mungkin saya akan lebih intens membahas terkait machine learning, image processing Mas ya kemarin agendanya yang ingin dipelajari. Iya, Mas. Machine learning. Image processing untuk implementasi di Java. Untuk fokusnya mungkin saya akan memfokuskan di Android ya. Untuk iOS-nya mungkin bisa di lain pertemuan, soalnya beda itu. Saya dulu kuliah 4 tahun belum tentu paham ini. Ini 2 kali pertemuan aja dipaksa untuk paham. Oke, untuk materinya yang akan saya presentasikan terkait machine learning, kemudian TensorFlow, kemudian preparing data training, kemudian ada klasifikasi juga, dan implementasi ke Java. Nah, ini kalau boleh tahu semester berapa, Mas? Untuk masa kuliahnya ini. Kita dari yang mungkin datang sekarang dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Mas. Oke, oke. Berarti kurang lebih pernah dipelajari nih ya, terkait machine learning atau data training gitu? Machine learning kita semester 5, semester 4 baru belajar. Jadi di teknik-teknik elektro atau informatika itu berkembangnya sangat pesat ya. Jadi kalau kita nggak update atau nggak bisa adaptasi kadang itu resiko ketinggalan. Kemudian untuk menyamakan persepsi ya, saya akan bahas basic banget ya ini terkait basic-basic pengertian terkait machine learning yang mungkin akan kita adopsi ke kita analogikan seperti yang seperti bahasa tubuh manusia, seperti apa bagian-bagian tubuh manusia. Jadi ada otak, ada sensor-sensor, mungkin bisa berupa sensor penglihatan. Maaf, Mas. Suara kecil, Mas. Halo, cek-cek. Apakah sudah jelas? Ayo, udah, Mas. Udah jelas.
Nah, kemudian algoritma machine learning nggak hanya satu aja ya, dia ada banyak, ada seperti TensorFlow, ada yang Keras, ada yang, nah ini, jadi KNN atau CNN itu juga termasuk machine learning ya. Jadi machine learning digolongkan jadi dua, yaitu ada supervised learning sama unsupervised learning. Nah ini kalau kita main image processing, kebanyakan kita main big data juga ya. Jadi data training itu nggak cukup satu atau dua data aja yang akan kita masukkan sebagai pengalamannya di microcontroller atau microprosesornya. Jadi kita perlu kadang inputkan saya minimal 100 sampai 1000 data biasanya. Itu baru bisa memenuhi standar operasional. Kemudian juga ada reinforcement learning. Jadi ini reinforcement learning biasanya sistemnya online. Jadi di istilah AI atau machine learning itu ada offline learning sama online learning ya. Jadi kalau online learning itu seperti kita ngelepas misal robot ya, saya menganalogikan robot. Jadi robot itu kita lepas misal di labirin, jadi robotnya mulai scanning sampai finish keseluruhan itu direkam. Terus kemudian jika ada perubahan, dia otomatis update berdasarkan data yang lama tadi. Jadi itu online learning. Kalau offline learning, kita cuma input data training, misal berupa gambar atau data training yang lain, itu data yang diacu juga data itu aja. Nggak ada, misal ada pembaruan, dia belum tentu bisa update kalau yang offline learning. Jadi kalau online learning, ini bisa upgrade. Nah, kemudian di kasus klasifikasi, ini ada salah satu penyelesaian metode juga, ada klasifikasi, biasanya pakai KNN atau teman-teman selain belajar KNN pernah belajar apa aja? Dari kami kan, angkatan kami 23. Iya. Dan sejauh ini semester 1 ya, kami masih yang dasar seperti matematika, fisika, matematik modelnya ya? Matematik dan model. ada ProDAS juga, pemrograman dasar. Bahasa sih. Gradient design udah pernah dipelajari ya? Entropi? Belum sih, Kang. Belum. Ya mungkin di sini saya nggak akan mengulas detail banget ya terkait matematik modelnya. Mungkin saya akan memandu terkait implementasinya saja di bahasa pemrograman. Dulu waktu awal-awal saya juga belajar terkait gradient design untuk AI-nya. Kemudian ada entropi, teori entropi, itu basic-basic dari AI. Kemudian baru kita setelah basic banget, baru masuk ke klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini kita bisa menyelesaikan dengan dua metode, klasifikasi dan regresi. Kalau klasifikasi jelas dibedakan ya, misal warna biru sama warna orange. Ini kursornya kelihatan nggak ya? Yang mana kan, Bang? Kelihatan, Kang. Kelihatan. Oke. Nah, jadi kalau klasifikasi dia membedakan berdasarkan data trainingnya. Kalau regresi itu dilihat linearitasnya. Jadi ini benar nggak buat ngecek data trainingnya. Baru kemudian di proses di mikroprosesor dan kemudian ditampilkan pada nilai outputnya. Nah, ini unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan. Tujuan untuk menemukan pola-pola tersembunyi atau struktur intristik dalam data. Hal yang ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari set data yang terdiri dari input tanpa data berlabel tadi ya. Jadi biasanya kalau kita mulai di data training kita melabeli ya. Jadi label misal orang senyum sama nggak senyum itu bisa kita labeli. Nanti akan kita ulas terkait teknik-teknik pelabelan. Kemudian clustering.
unsupervised learning. Ini yang paling umum digunakan yaitu untuk analisis data, untuk menemukan pola-pola pengelompokan. Jadi dikelompokkan ada beberapa kategori, ada beberapa kelas, itu kita bisa menggunakan teknik clustering. Kemudian reinforcement learning ini, kalau kita bisa lihat, jadi untuk melatih intuitifnya, itu ada observasi, jadi dia robotnya dibiarkan berjalan, itu udah dia data loggernya, jadi dia collect data sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini ada reward kalau pembacaannya benar. Biasanya ada juga ya reward and punishment kalau yang terupdate teknologi-teknologi saat ini. Jadi setelah observasi dia jalan robotnya, kemudian untuk menilai pergerakannya itu benar atau salah, itu biasanya menggunakan reward and punishment. Jadi kalau reward dia diklasifikasikan benar, kalau punishment dia diklasifikasikan salah, dan berapa persennya itu ada di masing-masing kategori ini, reward atau punishment. Kemudian baru dieksekusi dalam actionnya. Kemudian ini ada proses dari sebuah pemodelan dalam sebuah image processing. Jadi ada training data, kemudian ada fitur faktor, itu terkait persentase akurasinya berapa persen dan kesamaan nilai objeknya berapa persen. Kemudian ada learning algorithm, dan baru kemudian output modelnya. Ini merupakan pendekatan-pendekatan pembelajaran learning pada umumnya sih, yang mengikuti langkah-langkah terstruktur kurang lebih seperti ini. Nah, terkait learning algorithm sendiri, ini saya sering menemui beberapa kasus teman-teman yang skripsi atau tugas akhir mungkin jadi terlalu tinggi algoritmanya, terlalu expert algoritmanya, kadang kalau nggak disesuaikan dengan hardware, itu percuma juga. Jadi kita untuk memilih algoritma itu harus sesuai dengan hardware-nya. Misal Raspberry, saya paksa menggunakan TensorFlow. Jika dibandingkan Android, Raspberry kalah telak, Mini PC kalah telak. Kalau mungkin Raspberry, kalau pengalaman saya efisien itu digunakan untuk yang model HSP atau RGB itu. Jadi yang dari RGB di-convert to grayscale, di-select color-nya, jadi nggak berdasarkan objek, berdasarkan warna saja. Nah, ini ada inference juga pada umumnya menggunakan model yang sudah ada sih, kemudian pembelajaran ataupun yang sudah diberikan atau disediakan. Jadi untuk inference ini outputnya data prediction ya. Jadi ini ada data testing. Biasanya untuk porsi training kita kan ada data training sama data testing ya. Jadi untuk data trainingnya berapa persen, data testingnya berapa persen. Kemudian kita cari efisiensinya. Kemudian untuk kita tentukan prediksi. Nah, untuk kasus inference ini biasanya data yang sering dipakai itu data time series. Data yang terupdate. Nah, ini basic-basic terkait image processing. Jadi yang awalnya dulu deteksi hanya warna saja, kemudian sekarang bisa kontur. Jadi kita bisa, untuk saat ini kita bisa training berdasarkan kontur objeknya. Jadi peta konturnya bisa kita training langsung. Ini salah satu contoh perumpamannya di mobil ya. Jadi dari kontur ini kita bisa deteksi warna, bisa deteksi kelas modelnya, kemudian mungkin bisa harganya, ataupun number of seat-nya. Nah, untuk image processing sendiri ini sering dipakai di industri, soalnya selain murah dan teknologi ini bisa diandalkan
secara kontinu untuk menggantikan, ya mungkin di industri-industri kejamnya kalau digantikan robot ya, jadi kadang membunuh lapangan pekerjaan. Nah, ini mungkin yang harus kita hindari. Makanya untuk setiap saya develop sebuah teknologi, itu pasti nggak saya perfectkan supaya ada maintenance juga di sisi teknologinya. Jadi nggak menghilangkan lapangan pekerjaan. Ini sebuah tantangan juga sih sebenarnya. Nah, ini salah satu implementasi machine learning. Jadi semakin tinggi akurasinya, tentunya input ini juga semakin banyak dan hidden layer-nya juga semakin gede. Nah, ini TensorFlow yang sering dipakai, yaitu sebuah library sih sebenarnya, TensorFlow ini. Ini terlalu deskripsi, mungkin biar enggak ngantuk kita. Gimana kalau langsung nyoba? Ini bisa akses internet semua kan ya? Kenapa Mas? Bisa akses internet semua kan? Bisa, bisa. Ini ada contoh-contoh slide-nya sih. Contoh-contoh program pada slide. Nah, untuk biasanya kalau saya training, misal laptopnya nggak mumpuni, itu kita bisa pakai Google Colabs. Ini sudah pernah pakai nggak teman-teman? Belum sih Mas kayaknya. Google Colabs. Nah, ini bisa jadi solusi jika teman-teman di kampus atau di luar kampus laptopnya nggak mumpuni, ini kita bisa pakai Google Colabs. Jadi ini ada GPU-nya, ada RAM-nya. Tapi untuk yang versi gratis terbatas. Tapi kalau untuk belajar image processing, ini sudah cukup. Untuk yang basic-basic ya, image processing-nya. Nah, ini mungkin sebelum masuk ke percobaan, kira-kira ada yang bisa menganalogikan nggak? Menganalisis kenapa pilih Raspberry, kenapa milih smartphone atau mobile? Maksudnya kan gimana milih gimana? Kalau semisal disuruh image processing, implementasi image processing, teman-teman lebih milih Raspberry atau smartphone? Raspberry sih kan. Kalau teman-teman alasannya apa? Kenapa kok milih Raspberry? Karena gini ya Kak, Raspberry itu kan inputnya bisa banyak ya. Bisa dari kabel USB, saya kurang tahu juga Kak. Pokoknya saya lihat lebih banyak lah inputnya. Nah, kalau smartphone kan dari internet, dari colokan juga ya, tapi lebih sering dari internet sih kan, jaringan. Yaitu salah satu termasuk keunggulan Raspberry ya. Jadi awal-awal dulu saya juga berpikiran seperti itu, Mas. Nggak ada salahnya sih kita coba-coba ngoprek, cari tahu terkait mini PC, kita ekspor di mini PC. Tapi secara kebutuhan teknologi, sekarang kebanyakan komunikasi udah wireless. Jadi, kenapa saya milih Java dan milih smartphone? Karena di smartphone ini kita jika compare apple to apple ya, dengan harga, misal harga 2.500.000 dengan Raspberry, dan dengan smartphone, ini smartphone udah dapat lengkap, udah dapat LCD, udah dapat baterai, ada sensor GPS-nya, ada sensor gyro akselero, kemudian ada kameranya, ada baterainya. Jadi kalau Raspberry cuma dapat hardware ini, ada yang sama power supply aja, belum termasuk memori ya. Biasanya kan untuk implementasi OS-nya kita perlu memori juga. Ini salah satu keunggulan mobile. Smartphone ini, di smartphone sudah saya pakai di conveyor sortir. Jadi di smartphone ini sudah ada Bluetooth sama Wi-Fi kan. Jadi Bluetooth-nya
itu untuk mengendalikan hardware, kemudian Wi-Fi-nya untuk IoT-nya. Jadi secara compact ini sangat simpel banget dan sangat murah diterapin di industri, terutama jika teman-teman ingin punya bisnis di bidang startup ya, bisnis startup di bidang teknologi. Ini saya kalau boleh rekomendasi smartphone ini sangat multifungsi banget. Nah, supaya teman-teman nggak ngantuk, mungkin kita akan coba langsung terkait data klasifikasi. Ini yang sering saya pakai paling simpel, ini ada teachable mesin. Kalau teman-teman bisa buka laptop, silakan dicoba. Nah, ini sangat bisa terakses ya ini ya. Kelihatan nggak browsernya? Belum kelihatan. Nggak kelihatan sih ya. Oh, benar-benar. Saya share screen. Apakah sudah kelihatan browsernya? Teachable mesin? Udah, Mas. Oke. Nah, ini merupakan basic ya. Kalau teman-teman ingin belajar terkait image processing. Nah, di sini studi kasusnya kita klasifikasi sebuah objek. Jadi, teman-teman kalau buka laptop bisa langsung diopenin si teachable mesin. Kita coba bareng-bareng. Mungkin ada yang mau usul, kita mau coba percobaan apa ini? Mau mengklasifikasikan apa? Bebas nggak, Kang? Kang, bebas nggak? Oke, oke. Mungkin kita akan coba jam tangan sama apa ya? Di sini ada benda kartu, jam tangan sama kartu aja. Jadi kita klik yang standar model tadi. Kemudian untuk trainingnya kita bisa dari webcam atau upload data trainingnya. Untuk kelasnya kita bisa labeli juga. Labeli kelas, misalnya ini jam tangan, ini kartu RFID. Nah, untuk datanya saya biasanya browsing di Kaggle. Ini data training bisa diakses gratis dan banyak banget. Teman-teman kalau cari data set di mana biasanya? Di Kaggle juga ya? Di GitHub, Mas, paling. Di GitHub juga ada sih. Jadi kita bisa cari langsung sesuai keywordnya. Ini jam tangan itu. Jadi kita coba training pakai data aja. Kita download.
Teman-teman kalau mau nyoba silakan kita coba bareng ini. Kalau ada trouble langsung kita cari solusinya. Berhubung ini temanya pelatihan ya tadi ya. Saya usahakan ada praktikumnya supaya nggak penyampaian materi saja nanti ngantuk ataupun 1 2 hari kadang udah lupa semua ini. Jadi silakan coba di teachable mesin. Kita coba training data untuk klasifikasi 2 objek. Jadi datanya kita bisa browsing-browsing. Kita coba 5 gambar mungkin ya yang akan kita training. Mas boleh nanya nggak? Ya boleh silakan silakan sambil cari-cari data training ini. Misalkan kan kita masukin gambar jam tangan banyak nih Mas. Ya. Terus habis itu nggak sengaja kemasukan gambar yang lain. Kayak tiba-tiba kemasukan gambar kucing. Itu kira-kira pengaruhnya apa, Mas? Kalau pengaruhnya biasanya kalau nggak kita limit itu bacanya random. Jadi bisa masuk kelas jam tangan, bisa masuk kelas kartu juga. Nah, biasanya kalau untuk mengklasifikasi tersebut kita perlu label, makanya perlu apa? Dinamai, ada label di sininya. Biasanya kalau expect-nya dari klasifikasi ini ada satu step lagi yang mungkin akan kita pelajari minggu depan, itu bounding box. Jadi bounding box itu ada confident layer namanya. Jadi itu benar deteksi jam tangan nggak? Jika jam tangan, maka di area jam tangan itu ada bounding box-nya. Nah, untuk klasifikasi, ini kadang ya random. Minusnya masih random kalau nggak ada bounding box. Ada lagi pertanyaan mungkin? Atau ada yang kurang jelas? Permisi Pak, saya izin bertanya. Iya, silakan. Ya, jadi Pak untuk klasifikasi gambar ini penentuan atributnya itu bagaimana ya Pak? Atau emang udah secara otomatis gitu? Kalau yang kita pelajari ini otomatis. Ini mungkin kita coba di ini ya. Epox-nya, kemudian di learning rate juga ya. Terima kasih Pak. Atau mungkin teman-teman punya studi kasus apa yang ingin dipelajari atau didiskusikan di sini, silakan. Soalnya kita belajarnya untuk pertemuan satu ini sangat basic terkait klasifikasi gambar. Baru nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut ke materi yang image processing secara real time. Jadi klasifikasi video processing-nya. Sebenarnya video kan potongan-potongan dari beberapa gambar. Makanya kadang disebutnya image processing.
Oke, kita coba upload filenya tadi. Di sini ada jam tangan. Kemudian di kelas kartu kita punya berapa data tadi? 5 data kartu. Kemudian kalau sudah kita input, kita bisa tes langsung hasilnya seperti apa. Kita train model, kita klik di training model. Nah, untuk outputnya ini ada di bawah ini ya. Kursor saya kelihatan ini ya. Kursor output ada di bawah di preview ini. Jadi kita bisa input dari webcam ataupun dari file. Ini webcam bisa double nggak ya? File tadi ya. Jadi kita %. Jadi kalau kita coba pakai kartu RFID, beda dari yang ada di data training tadi, kita coba Suara kecil, Mas. cek apakah sudah jelas. Masih kecil. Cek. Halo. Kan minggu depan ada jadwal ke Bekasi, jauh nggak ya Jatinangor ke Bekasi? Mungkin kalau deket saya mungkin mampir ke sana. Di akurasi lebih rendah. Tapi dia untuk klasifikasi lebih cenderung ke kartu RFID ya. Jadi untuk presentasi yang bisa biasanya kita pakai itu datanya lebih dari 70% bisa kita kasih bounding box. Jadi berdasarkan klasifikasi 22% jam tangan, 78% kartu RFID.
Ini teman-teman kalau nyoba di laptopnya mungkin bisa input langsung pakai webcam ya. Jadi langsung objek yang ada di situ, yang ada di sekitar teman-teman bisa dites langsung. Dia bacanya apa. Jadi semakin banyak data yang kita input, itu kemiripan objek yang terdeteksi jika dikomparasi itu akan mempengaruhi akurasi hasil deteksinya. Ini untuk gambarannya teman-teman mungkin pernah lihat Maaf Mas, ya, suaranya masih kecil. cek. Kalau segini gimana Mas? Dengar nggak Mas? Jelas nggak? Kenapa Mas? Jelas nggak? Cek. Masih kecil, kayak mendem gitu Mas. Udah full pada. Cek. Ini kelihatan kameranya nggak Mas? Kamera belum kelihatan ini. Latihan saya rekomendasi offline. Kita seperti ini dan sering nggak nyambung. Oh iya, udah kenceng Mas tadi, kecil suaranya. Kamera. Cek. Teman-teman bisa lihat ini nggak hasil. Ini saya coba implementasi di handphone yang akan kita pelajari minggu depan ya. Jadi mungkin bisa buat PR Mas ya? Kok jaraknya jauh banget tanggal 1 sama tanggal 8? Bisa Mas kayaknya. Jadi kurang lebih minggu depan yang akan kita pelajari seperti ini outputnya nanti. Jadi ini kita punya handphone nanti. Kita punya handphone, kita cek dia bisa deteksi apa saja nanti. Mungkin deteksi kartu atau deteksi kunci.
Nah, jadi nanti ikut sesuai dengan objek ya. Jadi ini udah dikasih bounding box. Mungkin dalam seminggu ini saya usahakan open discuss. Jadi mungkin kalau ada grupnya boleh dimasukkan ke grup, Mas. Bisa dibuatkan grup. Jadi kalau teman-teman nyoba ada kendala bisa langsung komunikasi dengan saya. Saya akan berusaha memandu teman-teman supaya bisa mencapai target output dari pelatihan ini. Saya baca kemarin harus bisa ya. Jadi kalau kita cuma nyimak materi, menurut saya wasting time ya. Jadi percuma pura-pura bisa, tapi kalau kita nggak beneran bisa. Jadi kita usahakan dari pelatihan ini kita benar-benar berusaha untuk memahami terkait image processing ya. Nah, teman-teman di laptopnya ada itu nggak aplikasi Android Studio? Halo, cek 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 cek. Halo, Tidak ada, Pak. nggak ada Android Studio. Untuk implementasi Java ini saya pakai Android Studio. Jadi kalau teman-teman ingin belajar implementasi Java ini bisa langsung open Android Studio atau install Android Studio yang versi terbaru boleh, atau yang paling lama itu versi berapa versi 8 kalau nggak salah 2021. Ya, saya pakai yang versi 2021. Yang terbaru ada yang versi 2022 yang Chipmunk ini. Share screen-nya tampil layar saya nggak, Mas? Yang di kamera apa yang share screen, Mas? Yang share screen tampil Android Studio nggak? Yang share screen masih yang di browser, Mas. Ayo udah. Nah, jadi teman-teman kalau belajar remote processing jangan takut sama pemrograman ya. Di sini kira-kira ada yang takut pemrograman nggak? Soalnya di teman-teman saya sendiri sekitar saya itu banyak yang takut pemrograman, katanya ribet, gimana gitu. Dan akhirnya ya, ilmunya di situ-situ aja. Nah, jadi Mas mungkin untuk PR seminggu ke depan, ini boleh dikasih PR nggak, Mas? Boleh, Mas. Supaya memastikan ya outputnya tercapai nggak itu dari proposal yang diajukan kemarin. Nah, ini kalau untuk belajar Java, teman-teman mungkin bisa iseng-iseng menggunakan sensor di handphone atau perangkat-perangkat yang ada di handphone. Ini udah lumayan banyak sih, lumayan lengkap juga. Jadi saya sering memakai juga Java itu untuk misal voice juga bisa, kan ada speakernya. Jadi kemarin sempat bikin project juga, Google Maps-nya tunanetra. Jadi untuk mengganti penglihatannya menggunakan kamera, dan untuk pemandu jalannya menggunakan navigasi dari Google Maps.
Oh iya, ada satu materi yang lupa saya sampaikan. Di TensorFlow, kalian bisa langsung open sih teman-teman di webnya, di browsernya. TensorFlow. Bentar, kok nge-lag ini. Untuk implementasi di Android sendiri itu ada banyak metode ya. Biasanya kalau bawaannya Google itu ada Flutter. Kalau di Android Studio ada Kotlin sama ada Java. Ini di TensorFlow bisa buka webnya. Kemudian ada building machine learning model. Ini ada prepare data, kemudian deploy model. Jadi di AI itu ada AI, sekarang lagi ngetrennya AI generatif ya. Jadi yang sifatnya bisa prediktif. Untuk keywordnya langsung TensorFlow Android. Nah, teman-teman kalau mau belajar image processing di sini ada banyak contoh example-nya. Biasanya kalau nggak mau ribet langsung buka example ya. Kita oprek-oprek fiturnya. Maaf Kang ya agak berisik tadi tangga saya. Oke, aman. Ini teman-teman kira-kira perlu saya kasih contoh codingannya nggak Mas? Soalnya kalau belajar dalam waktu 2 pertemuan sepertinya kurang banget ini. Jadi saya coba lompat-lompat ini. Boleh Mas, boleh banget. Ini cuma 2 pertemuan, satu pertemuan 1 jam. Disuruh belajar image processing. Ini Badung Bondowoso, Roro Jonggrang ini kalah ini. Oke, nanti saya share terkait codingannya di Android Studio ini. Teman-teman pelajari terkait klasifikasi ya. Nanti klasifikasi ini kira-kira perlu dibuat kelompok atau individu tugasnya, Mas? Panitia. Supaya kita bisa ngecek juga outputnya nanti per kelompok atau per individu. Kira-kira bakal panjang banget nggak Mas? Kalau klasifikasi, jadi bentar saya kasih contoh model yang ini yang simple. Android Java. Oh ini iOS juga ada di sini. Ini segmentation, object detection, ini classification, Android Java. Ini kelihatan ya screen saya? Kelihatan Mas. Oke.
Nah, kita open yang ini Android Java, nanti di apps ini, app. Kita klik yang ini langsung, this Windows. Nanti untuk PR-nya saya akan kasih sumber belajar supaya teman-teman nggak hanya mengacu dari pertemuan ini, tapi bisa mengeksplor lebih dari ini. Jadi saya nggak membatasi teknologi, nggak membatasi GPT atau membatasi internet. Jadi teman-teman bisa explore untuk develop image processing. Penting nggak kopas ya. Jadi yang perlu teman-teman ganti nanti yang di teachable machine tadi. Ini kelihatan browser nggak? Kelihatan. Oke. Nah, yang di teachable machine tadi ini bisa export model ya. Export model. Ini di JavaScript juga. Ini bisa kita copy juga modelnya ini. Kemudian data Servflow ini kita download model nanti kita download. Kemudian kita masukkan di program. Nanti formatnya .tf-lite. Seperti ini nanti .tf-lite. Nah ini seperti .tf-lite ini nanti formatnya. Kelihatan ya yang saya marker ini. Yang warna biru. Iya. Nanti teman-teman ini ya, ganti yang model name ini, yang di model name. Saya kasih komen ganti dengan hasil klasifikasi dari teachable machine. Jadi ada 2 file nanti yang diganti, ada ini sama ini. Nah, untuk di prosesnya kita coba 2 objek dulu. Entah itu buah atau benda. Silakan dites di teachable machine, kemudian diimplementasikan di sini ya. Di programnya. Jadi di Android Studio di Java itu kurang lebih ada banyak. Jadi kita satu file untuk membuat satu ekstensi itu ada banyak. Jadi di sini ada aset, ada Java ini yang di folder sih sebenarnya. Di Java ini ada fragment ini untuk buka kameranya. Kemudian permission fragment ini untuk biasanya kalau Android yang Google Android One itu kan ya Google ya. Jadi permissionnya harus kita allow dulu. Pemrogramannya nanti ada di folder ini, image classification ini ya, kelihatan ya, yang saya klik ini. Kelihatan. Oke, nanti di sini. Ini untuk biasanya kalau di pemrograman ada back end sama front end ya. Kalau yang biru-biru ini back end belakangnya atau dalamnya. Kalau yang user interface-nya front end-nya ada di layout ini. Nanti kalau teman-teman mau ngecek. Jadi main activity ini kita bisa split juga. Dan di sini ini UI-nya saja. Jadi kalau misal kita bikin tombol di sini, nah tombol itu mau difungsikan sebagai apa? Itu ada di yang biru-biru ini di Java kelasnya. Nah, untuk pemrogramannya itu ada 2. Kalau yang user interface itu pakai XML, kalau yang backend-nya ini pakai Java. Dan ini dulu sih mungkin tugasnya ini. Nanti kalau nutut, kalau waktunya masih cukup di minggu depan kita akan belajar terkait bounding box.
supaya meminimalisir nilai error dari sebuah deteksi tadi, image processing. Dari sini ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Saya juga mohon maaf, ini udah lama nggak ngisi kelas, jadi presentasinya agak berantakan juga ini. Misal offline, saya akan pandu full. Tapi kurang lebih butuh 1 hari full kalau pengen benar-benar bisa. Ini saya share ke Mas Hasim ya nanti. Boleh, Mas. Oke, oke. Nanti dimasukin ke grup juga, Mas, bikin grup. Oke, siap. Kalau teman-teman nyoba-nyoba ada kendala, silakan dikomunikasikan di grup. Untuk materinya kurang lebih ini sih, Mas. Saya juga, jujur, saya kurang puas juga menyampaikan materi, soalnya nggak bisa komunikasi langsung. Itu Iya. kalau di offline kan langsung tanya jawab, nggak bisanya di mana. Kalau ini masih meraba-raba ini. Mungkin Mas kurang lebih materinya cukup ini yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman akan lebih baik jika bisa eksperimen, bisa mengeksplor apa program yang saya kasihkan nanti. Saya senang kalau ada yang tanya-tanya atau mungkin ada kendala apa, kita open discuss daripada cuma diem tapi kita paham, nggak pahamnya di mana. Kita cuma buang-buang waktu aja jadinya. Supaya bermanfaat waktunya, ini silakan dieksplor lebih banyak lagi di sini. Insya Allah saya akan dampingi sampai teman-teman bisa. Berarti untuk hari ini cukup di sini dulu ya, Mas. Oke, cukup di sini dulu. Untuk memantau teman-teman bisa apa enggak atau ada kendala, saya tiap malam insya Allah open discuss. Silakan kita bisa boleh ngobrol-ngobrol, diskusi tiap malam. Silakan. Kalau malam kan teman-teman nggak ada kuliah ya. Kalau siang sampai sore kuliah. Iya, Mas. Oke, oke. Ya udah, pas malam kan kita sama-sama free, kita boleh diskusi di situ. Tanya-tanya silakan, mungkin mau develop apa, mau dipresentasikan silakan. Insya Allah saya akan membantu sampai teman-teman bisa. Mas mulainya dari mana? Mungkin teman-teman bisa mulai sebuah eksperimen dari basic program yang saya kasihkan ini ya. Kalau dari nol banget untuk ngejar 2 hari ini kurang lah. Ya, materinya sangat banyak banget kalau disampaikan. Image processing ini emang susah banget ya, Mas. Eh, Kalau menurut saya, kalau awal-awal susah, soalnya kan kita masih meraba-raba. Tapi kalau udah kebiasaan, simple banget. Jadi kita nggak sampai 1 hari udah bisa bikin produk sih dari image processing ini. Soalnya potensi di lapangan itu juga sangat banyak banget dibutuhkan, terutama di bidang-bidang sortir atau mungkin scan barcode atau scan apa di bidang-bidang ekspedisi, ini sangat potensi banget dan belum banyak pesaingnya. Kalau mungkin teman-teman ingin bisnis di bidang itu, di Indonesia masih sangat banyak banget. Saya sampai sering nolak-nolak pekerjaan itu gara-gara udah udah ada tenaga dan waktunya. Freelance pun juga banyak, gaji gede-gede juga di luar negeri, Australia, Singapura. Itu juga
banyak yang di image processing ini. Ini object counting juga bisa sih, object counting, kemudian object measurement buat ngukur-ngukur itu juga bisa, basisnya juga image processing ini. Oke Mas, berarti tadi tugasnya kita buat yang Tugasnya, ya tugasnya yang di teachable machine ini kalian apa? Cari data training sebanyak-banyaknya, mungkin 100 atau 50 boleh lah. 50 data dan 2 kelas ya. Jadi kelas objek apa, misal buah anggur sama buah apel, nanti silakan dilabeli sesuai dengan itunya, data trainingnya. Kemudian teman-teman juga bisa bisa tes-tes juga di sini pakai webcam. Epoxnya berapa, kemudian learning rate-nya dibuat berapa, itu silakan dieksperimenkan supaya tahu kesimpulannya sebenarnya maksudnya ini apa sih. Supaya ada gambaran dulu teman-teman. Ini aja sih. Ini yang paling simpel yang pernah saya ketahui. Sebelum-sebelumnya saya dulu belajar lebih ribet lagi. Ada yang namanya image labeling. Itu manual dan waktunya sangat lama banget. Udah ngelabeli doang butuh waktu seminggu. Kalau ini 1 jam udah kelar ini. Oke, berarti kita sekarang ke sisi dokumentasi kali ya, Mas. Oke, silakan. Nanti ini saya open juga terkait ini ya, object detection. Oh, Google Colabs. Jangan lupa teman-teman nanti bikin akun juga di Google Colabs ini. Jadi Google Colabs ini basicnya Python. Ini kenapa saya nggak ngoprek Python aja, soalnya di sini Python itu nggak bahas detail, jadi cuma universal aja sih umumnya. Jadi kalau kita ingin ngoprek dalamnya, itu bisa di Java. Tinggal klik-klik yang ini ada tombol play ini. Sangat simpel di sini. Google Colabs ini. Nanti play-play aja nanti. Contohnya kayak gini. Diklik, nanti running, selesai. Bawahnya lagi tahap 2, tahap 3. Simpel sih di Google Colabs ini. Lebih enak buat belajar. Oke, Mas, mungkin bisa stop share, kita dokumentasi. Oke. Stop share. Udah terstop apa belum Mas ya? Belum, Mas. Kita nyetopnya gimana ya? Oh, stop share udah. Oh, ya. Mungkin bisa on cam dulu semua. Oke, mungkin. Oke, slide 1.
1, 2, 3. Oke, next slide. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, mantap. Mungkin pertemuan kali ini hari ini segitu dulu ya Mas ya. Iya, saya mohon maaf kalau tadi presentasinya kurang jelas. Saya sendiri ngerasa kurang puas ini presentasi. Soalnya waktunya cuma sedikit juga dan Iya. kita juga online juga ya kendalanya. Iya. Jadi kita kurang bisa interaksi. Ya, semoga untuk seminggu ke depan kita bisa belajar lebih daripada ini. Amin. Semoga ilmunya bisa terserap dan terus nyantol sampai seterusnya. Amin, amin. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, mau live, silakan live. Kalau mau ke Malang, mampir silakan Mas. Saya open. Ada workshop juga ada 2 lokasi Spektrum. Kemudian mitranya juga banyak. Kalau mau ke Batu, ada kemitraan juga. Petani-petani, ada teknologi saya yang di sana. Jadi kalau mau main-main, silakan kontak di Malang. Saya insya Allah open. Spektrum tuh berarti di Malang mananya, Mas? Malang Kota, di Malang Kota. Malang Kota. Iya, di Blimbing. Memang fokus ke hardware begitu, Mas? Hardware sama software. Hardware sama software. Iya. Di rekayasa teknologi. Jadi bikin software plus hardware-nya juga. Masih jarang-jarang di bidang ini, Mas. Jadi orderan udah sampai overload ini. Udah sampai ke luar negeri, Mas? Luar negeri ada Taiwan sama Jepang. Wih. Kemitraan juga. Jadi teman-teman ada yang magang juga di sini, Mas. Kalau mau magang di sini silakan, ada mes juga, tempat tinggal, jangan khawatir dah. Aman. Mas. Aman. Nanti coba-coba. Silakan, Mas. Saya open, bukan dada. Ya, mungkin saya end meet aja, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas, untuk waktu dan kesempatannya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.